Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua kelas 6? Ya. Berapa jumlahnya? 14. Sebelumnya di sini kakak-kakak ini dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, yang mana di sini kakak-kakak akan praktek mengajar, yaitu praktek mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN ya. Nah, sebelumnya itu kita bisa kenal dulu ya. Kan ada beberapa yang bilang bahwasannya kalau tidak kenal itu berarti tidak sayang. Nah, perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Kiki dengan temannya Kak Dina. Oke, sudah kenal? Sudah kenal kan ya? Sudah. Oke. Kak Kiki mau perkenalan satu-satu dong dari sini. Saya Mas Dwi. Mas Dwi. Satunya? Mas Rama. Rizal. Mas Ridho. Rizal. Oh, Rizal. Terus sebelahnya Azam. Mas Azam. Mbaknya? Reisha. Mbak Reisha. Firza. Sinten? Tirza. Tirza. Saya Ian. Ian. Iya. Masnya? Bayu. Zeva. Rania. Hadi. Sinten? Oh, Adi. Masnya? Rizky. Rizky. Viola. Abi. Ini kelas kan semuanya ya, jumlahnya berapa tadi? 14. Hadir semua atau ada yang nggak masuk? Nah, sebelum memulai pelajaran PKN-nya udah sampai mana? Pelajaran PKN-nya sampai mana? Kelasnya di mana? Sampai mana? Pancasila yang ada garuda-garudanya itu udah pernah dipelajari? Sudah. Nah, sekarang kita ulas lagi ya. Belajar itu lagi boleh? Boleh. Buka lagi halamannya. Halaman berapa? Dibuka bab 1 ya. Udah semua? Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Raise hand. Siapa yang mau berdoa? Ayo, siapa yang mau memimpin? Ayo Mas, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sadaqallahul adzim. Nah, sekarang kalau kakak-kakaknya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. sukses. Amin. Jadi tahu tadi ya, kita beri sukses. Amin. Oke? Tahu kan ya, sekali lagi. Coba lihat Kak Kiki. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sukses. Amin. Kita beri satu lagi apa Kak Lili? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh.
Bisa? Ayo, sama. Sekali lagi ya. Hatiku, Pikiranku, tubuhku, fresh, fresh, fresh. Gitu ya, tahu kan ya? Ya, sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Amin. Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh, fresh, fresh. Selesai semua. Fresh. Nah, sebelumnya kan tadi tinggal satu ya. Ada kakak-kakak yang baru datang belum perkenalan. Perkenalan dulu, Kak. Nah, perkenalkan namanya kakak siapa ya? Kakak lupa. Ini nama panjang apa nama pendek? Kalau nama panjangnya kakak Kak Nelly. Kalau nama pendeknya Nelly. L-nya 2 ya. Kak siapa? Nelly. Salam kenal teman-teman. Nah, sambil nunggu ini dipersiapkan, ayo kita berdiri dulu teman-teman. Nah, tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu. Hafal semuanya? Oke, mari kita nyanyikan bersama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak hadir makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, kalian tahu kan apa itu Pancasila? Tahu. Nah, Pancasila itu yang pertama silanya apa? Bintang. Apa? Bintang. Bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Rantai. bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bunyinya? Persatuan Indonesia. 4, Kebangsaan Banteng. bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau yang kelima apa? Padi dan kapas. Bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selama ini teman-teman yang kalian tahu, antarsila itu berkaitan apa berdiri sendiri? Kaitan. Nah, contohnya, sila 1 berkaitan dengan sila 3. Sila 1 tadi apa? Ketuhanan. Sila ketiga apa? Persatuan. Nah, kira-kira perlakuan apa ya yang mencakup dari 2 sila tersebut? Apa? Ada yang tahu? Apa? Beribadah di masjid. Beribadah di masjid. Sudah dapat sila pertama, belum dapat sila ketiga. Siapa yang tahu nanti kalau tahu dapat hadiah dari kakak? Toleransi. Toleransi. Toleransi yang mana nih? Antar umat beragama. Antar Umat beragama. Nah, pintar. Hadiah jawab siapa? Nah, betul sekali. Jadi setiap sila memiliki keterkaitan di antaranya. Nah, bisa dijelaskan Kak yang di atas? Nah, sila 1 tadi apa? Ketuhanan. Nah, ayo dibaca bersama. Sila pertama mendasari apa? Keimanan dan ketakwaan menjadi Persatuan Indonesia, permusyawaratan, keadilan dan keadilan sosial. Sila yang kedua mewujudkan pengakuan akan
keadilan, musyawarah yang menghargai perbedaan dan keadilan bagi seluruh rakyat berlandaskan ketuhanan. Ayo sila ketiga, baca bersama. Menjamin kelihatan Rasa cinta dan persatuan menjadi wadah untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebijaksanaan dalam musyawarah demi tercapainya keadilan sosial. cara Pengambilan keputusan yang bijaksana dan demokratis harus dilandasi nilai ketuhanan dan kemanusiaan demi persatuan dan keadilan sosial. sila kelima. Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan yang ingin dicapai dengan mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Sila pertama itu yang menjadi dasar atau yang mendasari dari 4 rangkaian sila tersebut. Nah, kenapa sih kok ketuhanan itu ditaruh di pertama? Karena mendasari semua sila. Nah, karena setiap umat kan berbeda agama. berbeda dan memiliki agama mereka masing-masing. Nah, contohnya seperti kita, Allah itu di atas segalanya. Jadi, apapun itu agamanya, yang pertama yang menjadi kiblat mereka adalah Tuhannya. Nah, makanya ditaruh di sila pertama yakni yang mendasari. Nah, sila kedua kan mewujudkan. Mengapa sih kok mewujudkan? Karena pengakuan akan harkat dan martabat manusia mendorong persatuan yang berkeadilan. Bunyinya sila kedua tadi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus menjadi manusia yang Adil. adil dan beradab. Beradab itu seperti apa? Sopan santun. Sopan santun, saling tolong menolong, Mengerti etika. etika dan lain sebagainya. Nah, yang menjalin antara sila tersebut yakni antara rasa cinta tanah air dan persatuan menjadi wadah untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan yang lainnya. Nomor 3 tadi apa? Persatuan Indonesia. Nah, di Indonesia ini mempunyai beberapa jenis seperti suku, Ras. agama, Budaya. Suku. Baju tradisional. baju tradisional dan lain sebagainya. Nah, yang mempersatukannya adalah Pancasila. Nah, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap Satu jua. itu kayak di lambangnya yang di mananya Garuda itu. Bineka Nah, nah, yang keempat yakni yang mengarahkan. Bunyinya sila keempat tadi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berwakilan. Nah, mengarahkan itu seperti caranya mengambil keputusan. Kalau di kalian kalau mengambil keputusan itunya apa? Pas waktu ada apa? Musyawarah. Musyawarah lagi ngapain? Pemilihan ketua. sekolah. Pemilihan ketua kelas, Piket. jadwal piket, sekretaris dan lain sebagainya. Organisasi gak sih? Apa? Bendahara gitu. Nah, setelah kita berdemokrasi tersebut, maka kita akan mencapai tujuan tersebut, teman-teman. 5. Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita sudah berkeimanan
martabat tadi seperti beradab, terus habis itu menjamin rasa cinta tanah air, terus habis itu bermusyawarah, maka tujuan dari 4 sila tersebut yakni terciptanya Masyarakat yang adil dan makmur. tujuan yang ingin dicapai dengan mengamalkan nilai-nilai 4 tersebut. Jadi paham ya? Jadi nomor 1 tadi yang Mendasari. dua, Mewujudkan. nomor 3 Menjamin. nomor 4 Mengarahkan. sehingga Capai mencapai. tujuan. Kalau misal ini nggak dilihatkan sama kakak, sudah hafal nggak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tadi apa? Bisa dihafalkan dalam waktu 2 menit? Sudah. Sudah. Nah, kita hafalkan ini untuk kita mengerjakan LKPD, teman-teman. Nah, siapa tahu LKPD itu apa? LKPD lembar Kerja siswa. PD. Peserta didik. Nah, berarti LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, sudah Kak. Nah, sudah. Tadi sila pertama apa? Mendasari. Sila kedua? Mewujudkan. Sila ketiga? Menjamin. Sila keempat? Mengarahkan. Sila kelima? Sebagai tujuan. Jadi setiap sila itu mempunyai keterkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu kita mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya ini kan ada 14. Ya, 14. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Berhitung dari 1, wah, 2, 1, 2. Nah, kelompok 1 duduk di sebelah sini, kelompok 2 duduk di sebelah sini. Nah, baik, diperhatikan ya. Halo. Hai. Nah, ini adalah tugas untuk mengerjakan LKPD. Nah, diharapkan kalian semua setiap kelompok melihat di sini, ya, menatap atau diamati ini sebelum mengerjakan LKPD tersebut, dibaca. Nah, tujuan pembelajaran yang di sini yaitu tujuannya yaitu agar kalian mampu memahami keterkaitan antar sila dalam Pancasila. Terus menganalisis Pancasila sebagai kesatuan yang utuh. Yang ketiga, menempuh contoh penerapan keterkaitan sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini tujuannya yaitu keterkaitan dengan Pancasila. Nah, sebelumnya untuk mengerjakan, nah di sini kalian kelompok 1 dan 2 yaitu diberikan studi kasus. Ya, studi kasus ini adalah untuk kalian mengerjakannya. Nah, dibaca dulu. Kelompok 1 kasus pertama, kelompok 2 kasus kedua. Kelompok 1 dibaca dulu, dibaca, diamati, difahami terkait studi kasus yang sudah diberikan. Nanti itu akan kalian kerjakan di lembar kertas kalian. Gampang, ditulis. Ini kasusku apa sih? Ini juga kasusku apa sih? Kasus apa nih? Akan diadakan pemilihan ketua OSIS. Ada 3 calon yang berasal dari agama yang berbeda-beda. Beberapa siswa awalnya ragu memilih calon yang berbeda agama. Pak Kepala Sekolah mengingatkan bahwa yang terpenting adalah kemampuan calon, bukan agamanya. Pemilihan dilakukan dengan jujur melalui pemungutan suara. Semua siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 berhak memilih. Setelah pemilihan, yang kalah dan yang menang tetap berteman baik dan bekerja sama untuk kemajuan sekolah. Nah, kalau bisa memilih calon itu termasuk sila berapa ya? Kampung makmur dilanda banjir. Rumah Pak Budi yang beragama Kristen terendam air.
beberapa kampung yang mayoritasnya beragama Islam langsung membantu mengevakuasi keluarga Pak Budi. Mereka bermusyawarah untuk mengumpulkan bantuan. Setiap keluarga menyumbang sesuai kemampuan. Ada yang memberi uang, pakaian, makanan, dan bantuan dibagikan secara adil kepada semua korban banjir tanpa membeda-bedakan. Kira-kira ada sila apa aja ya di dalamnya? Langkah pertama adalah identifikasi masalah tersebut. Tuliskan inti masalah dalam kasus yang kalian terima. Masalah dalam kasus ini adalah, kira-kira tadi masalahnya apa ya? Sudah? Langkah 2, analisis sila yang terlibat. Identifikasi sila apa saja yang terlibat dalam kasus ini dan apa buktinya. Diperhatikan dulu ya, bukan logikanya. Menemukan keterkaitan antar sila. Jelaskan bagaimana sila-sila tersebut saling berhubungan. Hubungan sila 1. Saya umpama ya, itu hubungan sila 1. Sila 1 berhubungan dengan sila 3. Karena apa? Ditulis di situ. Nah itu tadi ada berapa sila? 3. Lah berarti antara satu sila dan sila yang lain dan hubungannya apa? Langkah keempatnya, kesimpulan dong. Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan tentang keterkaitan sila Pancasila tersebut. Kira-kira kesimpulannya tadi apa ya? Sudah, baik. Nah, diam dulu dong. Ya over deh. Kerjanya lo. Sudah, videonya sudah. Bisa diam kan Kak? Bisa. Ya, sudah ya, sudah mengerjakan studi kasus masing-masing setiap kelompok. Nah, Kak Kiki mau setiap kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok mana dulu nih? Fixit, ayo. Ayo. Nah, berhubung kakak nggak tahu nama kalian siapa aja, jadi perkenalkan nama kalian sebelum mempresentasikan semua. Oke? Maju di sini aja dong. Depannya meja. Nah, baris. Geser lagi, geser lagi, geser lagi. Ayo. Untuk tidak gurih. Ayo. Bisa? Sudah. Oke, yuk dibuka. Salam dulu. Enggak bareng. Bareng yang bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Perkenalkan kami. Ayo. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil kerja kami. Nama dulu perkenalkan. Halo, perkenalkan namanya. Ayo mulai dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania. Tania. Oke, ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirza. Tirza. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azam. Perkenalkan nama saya Abi. Halo, Abi. Loh. Ya, Nama saya Rahma. Halo guys. Halo guys. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Bayu. Bayu. Nah, di sini kan ada 7 nih. Gimana caranya 7 orang tersebut semuanya berbicara, semuanya mempresentasikan? Gantian. Boleh, nanti ini yang baca masalahnya apa. Tadi kan kelompok 1 kan nggak tahu masalahnya kalian apa. Masalahnya
dibaca berdua, kalau satu orang, langkah kedua, langkah ketiga. Hari ini dulu biar Kak Buya aja. Ayo dibaca masalahnya apa? Masalahnya ini dibaca berdua. Dibaca berdua. Ayo mana ya yang masalah? Inti masalah. Loh, apa ini masalah? Masalahnya jangan dibaca. Kasusnya tadi loh. Kampung makmur yang dilanda banjir. Salah satu rumah warga yaitu rumah Budi terendam air. Terjana banjir, kampung makmur dilanda banjir. Rumah Pak Budi yang beragama Kristen terendam air. Warga kampung yang mayoritas beragama Islam langsung membantu mengevakuasi keluarga Pak Budi. Mereka bermusyawarah untuk mengumpulkan bantuan setiap keluarga menyumbang sesuai kemampuan dan yang membutuhkan uang, pakaian atau makanan. Bantuan dibagikan secara adil kepada semua korban banjir tanpa keterlambatan. Nah, sekarang masih apa tadi? Adi. Apa nih masalah pertamanya? Bisa dibaca sama Mas Rizky. Kampung makmur yang dilanda banjir. Berarti apa jawabannya? Oh, ini tadi jawabannya. Soalnya tadi apa yang pertama? Ini identifikasi masalah. Boleh langsung step kedua. Salah satu yaitu toleransi warga dalam membantu Pak Budi yang berbeda agama. Sila kedua yaitu tolong menolong dalam membantu Pak Budi yang terkena musibah. Sila keempat yaitu musyawarah keluarga untuk mengumpulkan bantuan untuk Pak Budi. Sila ke-1 berhubungan dengan sila kedua karena setiap warga toleransi. Hubungan 2. Sila kedua berhubungan dengan sila keempat karena semua warga bermusyawarah mengumpulkan bantuan untuk Pak Budi. Hubungan sila ke-1 berhubungan dengan sila keempat karena semua warga mau bermusyawarah mengumpulkan bantuan kepada Pak Budi yang berbeda agama. Oke, menutup. Kesimpulannya adalah bahwa semua warga mau membantu satu sama lain tanpa memandang latar belakang yang ditolong. Oke, sekarang bukunya ditutup. Lihat sini semua. Kakak tanya. Apa masalahnya tadi? Ikuti masyarakat. Oke. Sila apa saja yang berkaitan? Kenapa kok sila pertama? Karena warganya toleransi. Toleransi apa? Mau membantu Pak Budi yang beragama. Apa? Diulang. Yang berbeda. Ayo orang kedua. Mau bantu Siapa? Pak Budi yang berbeda agama. Oke, sila kedua. Kenapa kok sila kedua? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kamu siapa kedua? Kecuali azam boleh jawab. Ayo, kenapa kok sila kedua nih? Apa sih bunyi sila kedua? Nah, kenapa kok ambil yang kedua? Karena Tuh, ayo kak ikut Karena warga adil untuk membantu Pak Budi yang terkena musibah. Ya apa sih ramah di kapal lagi? Nah, kenapa kok sila keempat? Makanya bermusyawarah untuk membantu Pak Budi. Tadi kan yang sudah menjawab. Iki loh bro ya.
sila 2 mengapa itu? Yang bisa jawab boleh duduk. Ayo kalian juga loh ya, silakan. Kira ada banyak yang agama membantu kemudian Banyak ya kan? Boleh duduk. Nah, mengapa sila 2 dan sila 4 berkaitan? Ketika kayaknya Gak boleh kayak gitu, gak boleh kayak gitu. Ayo, kenapa ya? Sila 2 tadi apa, wes? Sila 2 tadi apa bunyinya? Sila kedua nah, sila kedua ayo. Ini mana boy? Bunyi. saja dia. Ayo. Wes, apa masuk? Oke, wes. Hah? Kalau Rizky, sila keempat bunyinya apa? Terima kasih. Nah sekarang selanjutnya pindah. Ayo maju deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami berdiskusi. Oke. Sabar ya, siapa yang baca kasusnya? Siapa yang menjelaskan langkah pertama, kedua, ketiga, dan pemilihan ketua OSIS di SDN Taruna Bangsa akan diadakan pemilihan ketua OSIS. Ada 3 calon yang berasal dari agama yang berbeda-beda. Beberapa siswa awalnya ragu memilih calon yang berbeda agama. Pak Kepala Sekolah mengingatkan bahwa yang terpenting adalah kemampuan calon, bukan agamanya. Pemilihan dilakukan dengan jujur melalui pemungutan suara. Semua siswa kelas 4 sampai 5 berhak memilih. Setelah pemilihan yang kalah dan menang tetap berteman baik dan bekerja sama untuk kemajuan sekolah. Oke. Perkenalan dulu. Halo, namaku Seva. Seva. Halo, namaku Viola. Kenalkan namaku Aisyah. Raisya. Kenalan nama Hah? siapa? Adik. Adi. Coba jawab. Perkenalkan nama saya Rizal. Perkenalkan nama saya Iyad. Perkenalkan nama saya Akui. Oke. Siapa? Itu langkah pertama. Belum. Gantian. Calon yang berbeda agama ragu mengikuti pemilihan ketua OSIS. Oke. Sila kedua. Langkah Satu, dalam pemilihan ketua OSIS meskipun berbeda agama, yang penting adalah kemampuan dalam ketua OSIS tanpa memperdulikan perbedaan agama. Langkah kedua. Sila keempat, Keempat, pemilihan ketua OSIS dengan cara pemungutan suara. Sila kelima, pemilihan dilakukan dengan jujur dan adil. Sila ketiga, Ada berapa? 2. Tiga. Berapa? Sila berapa aja? 1, 4, 5. Angka ketiga, hubungan sila 1 dengan sila 4 karena ada calon yang berbeda agama mengikuti
mengikuti voting pemilihan ketua OSIS. Hubungan sila 1 dengan sila 5 karena meskipun calon berbeda agama tetap melakukan voting dengan adil. 3. Hubungan sila 4 dan sila 5 karena bermusyawarah harus dengan adil dan jujur. Maka 4. Bahwa kita tetap melakukan pemilihan ketua OSIS dengan adil dan jujur meskipun calon berbeda agama. Sikat. Kita close. Kita dulu. Adit. Saya Aldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira tapi masalahnya apa ya? Ada calon yang berbeda agama yang mengikuti Voting. pemilihan OSIS. Ketua OSIS. Sila 1, sila 4, dan sila 5. 4 dan sila 5. Kenapa kok sih? Karena Ada calon yang berbeda agama mengikuti Pemilihan ketua OSIS. Yang lainnya diam. Ketua kelasnya juga lagi. Kenapa kok berhubungan dengan sila pertama? Karena pemilihan ketua OSIS. Coba diulangi sekali lagi bersama-sama. Karena calon pemilihan ketua OSIS berbeda agama. Coba diulangi. Karena calon pemilihan ketua OSIS dalam berbeda agama. Sila keduanya gimana? Kenapa? 1, 3, 3. Satu, empat, lima. 1, 4, 5. Sila keempatnya. Kenapa kok bisa mengambil sila keempat? Melakukan voting dan ketua OSIS. Oke. Sila kelima. Karena pemilihan ketua OSIS harus dilakukan secara jujur dan adil. Oke. Ini siapa tadi? Reisha. Dwi sama Ian baru. Sekarang kita tentang sila Kak. Keterkaitan antar sila. Sila keempat. Sila pertama sama sila keempat keterkaitannya apa? Ya, karena Yang bisa jawab boleh duduk. Melakukan voting. Karena melakukan voting ketua OSIS yang berbeda. Oke, sip, kamu duduk. sekarang antara sila keempat dan sila kelima. Ada tiga. Kakak bantu deh, sila keempat tadi apa bunyinya? Kepercayaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah kenapa kita sekalian kok ke sila keempat dan sila kelima kok berkaitan? Tidak bisa jawab. Coba dibantu teman-temannya kelompok 1. Kenapa sila keempat dan sila kelima berkaitan? Coba bisa dibantu. Karena pemungutan suara harus dilakukan secara adil dan jujur. Coba diulangi kita. Karena pemilihan Pemungutan suara Didengarkan dulu ya. Diperhatikan temannya. Ayo apa tadi jawabannya? karena pemungutan suara harus dilakukan dengan jujur dan adil. Coba diulangi. Karena pemungutan suara dilakukan dengan secara adil dan jujur. Bisa duduk. Jelaskan berkaitan antara sila 1 dan sila kelima. Sila 1 dan sila kelima keterkaitannya apa? Ini ada di masalah apa tadi loh? Coba dibantu. Keterkaitan sila pertama dan sila kelima. Karena meskipun berbeda agama harus melakukan voting dengan adil dan jujur.
MB. Coba diulangi lagi. Meskipun berbeda agama tetap melakukan voting dengan adil dan jujur. Coba ayo itu kena ayo apa? Meskipun berbeda agama tetap melakukan voting dengan adil dan jujur. Ulangi. Meskipun berbeda agama tetapi tetap melakukan voting dengan adil dan jujur. Baik, itu. Terima kasih untuk kita semua. Gimana? Sudah paham kan? Dan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah. Oke, nah sekarang Kak Gigi minta duduknya seperti tadi. Kalau sesuai duduknya masing-masing. Sudah. Oke, sekarang perhatikan Kak Gigi. Ya, perhatikan. Kak Gigi ada game. Gamenya gini. Siku. Perhatikan dulu. Siku pegang. Siku sakit megang Perut. siku sakit sikat. Siapkan pensil. Nah, kalian kan dua pasangan. Dipersiapkan satu barang. Sudah ada barangnya? Sudah. Coba diam. Halo? Hai. Sudah siap? Sudah. Oke. Jangan rame-rame. Kita perhatiannya sebentar. Oke, diperhatikan dulu. Saya diperhatikan dulu. Tadi cluenya apa? Siku sakit sikat. Oke, bentar ya belum. Jadi cluenya seperti ini. Siku itu kalian memegang Siku. Kalau sakit kalian memegang Nah, kalau kakak bilang sikat, nah berarti kalian harus ambil barang yang ada di nganter-nganter. Oke, sudah paham? Oke ya. Percobaan dulu ya. Halo. Oke, percobaan dulu ya. Siku. Sakit.
Sakit. Sikut. Sikat. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat 2 kali berturut-turut? Saya. Satu. Berarti yang dapat 2 kali berturut-turut itu orangnya fokus. Nah, sudah sekarang bagi yang besok belajarlah